Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam media belajar ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai rumus cepat ekonomi lengkap dengan langkah-langkah dan contoh soal. Untuk rumus cepat hari ini, nanti kita akan membahas mengenai cara cepat menjawab soal harga keseimbangan pasar. Untuk mencari harga keseimbangan pasar, biasanya kita menggunakan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jika kita menggunakan cara tersebut, maka mungkin kita memerlukan waktu sekitar 3-5 menit untuk menjawab satu buah soal. Karena dengan persamaan tersebut kita harus melakukan substitusi dan eliminasi hingga ditemukan harga dan juga kuantitas. Sementara itu, kali ini kita akan mencoba menjawab agar bisa mempersingkat waktu menjawab soal harga keseimbangan pasar. Mungkin di bawah dari 30 detik. Yang pertama, langkah-langkah untuk menjawab soal, yaitu jika soal berbentuk soal cerita, maka buat hingga menjadi tabel, lengkap terlebih dahulu, dan lakukan langkah 2. Tabel yang dimaksud adalah tabel yang ada P, QD, dan juga QS, atau yang ada harga, permintaan, dan penawaran. Jika kalian menemukan soal yang bentuknya tabel, maka kalian akan langsung menggunakan langkah 2 saja. Namun, jika kalian soalnya yang kalian kerjakan bukanlah soal berbentuk tabel, maka kalian harus mengaplikasikan soal tersebut ke dalam tabel terlebih dahulu, supaya langsung menggunakan langkah kedua. Langkah kedua, jika soal berbentuk tabel lengkap dengan nilai P atau harga, QD permintaan, dan QS penawaran, maka lanjutkan tabel tersebut ke atas atau ke bawah. Jadi, cara cepatnya adalah kita tinggal melanjutkan tabel tersebut ke arah atas atau ke arah bawah. Ke arah di mana QD dan QS jaraknya semakin mendekati. Mengapa? Karena untuk mencari harga keseimbangan pasar itu adalah bertemunya jumlah QD dan QS. Otomatis, jika dalam tabel kita menemukan ada QD dan QS yang jaraknya sedikit, maka kita tinggal melanjutkan ke arah tersebut. Yang ketiga, jawabannya ditemukan jika nilai QD sudah sama dengan QS pada tabel atau jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran pada tabel. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini adalah contoh soal pertama, diambil dari soal Ujian Nasional Ekonomi tahun 2017 di soal nomor 8. Berikut disajikan tabel permintaan dan penawaran. Seperti yang kita ketahui tadi, jika sudah ada tabel lengkap di mana ada P atau harga, ada QS atau penawaran, dan ada QD atau permintaan, maka kita tinggal melanjutkan ke bawah saja. Soalnya, berdasarkan tabel di atas, maka harga keseimbangan adalah, maka kita tinggal melanjutkan saja. Karena bentuk dari permintaan dan penawaran kurvanya adalah garis lurus, maka dengan otomatis perubahan dari harga, jumlah permintaan, dan jumlah penawaran juga garis lurus. Artinya, perbedaan dari naik turunnya permintaan dan penawaran ataupun harga itu selalu sama karena kurvanya yang berbentuk garis lurus. Kita ambil contoh di sini P. Harga di sini 250, lalu naik jadi 255. Maka kenaikannya adalah 5. Otomatis jika kita melanjutkan ke bawah, maka P-nya akan jadi 260. QS yang pertama adalah 10, lalu menjadi 20. Maka dengan otomatis jedanya 10 ini, jika kita lanjutkan ke bawah juga akan bertambah lagi 10, maka QS berikutnya adalah 30. Lalu QD yang pertama adalah 40, lalu turun 5 menjadi 35, maka jika kita lanjutkan ke bawah akan turun lagi 5 menjadi 30. Dengan demikian, saat kita melanjutkan ke bawah, kita menemukan QS 30, QD 30, maka QD sudah sama dengan QS. Artinya inilah harga keseimbangan pasar, yaitu 30 dan juga 260. Maka jawabannya adalah C. Soal berikutnya, kita akan mencoba soal lain.
Berikut data harga tomat, jumlah permintaan dan penawaran di pasar tradisional di kota D pada bulan Januari tahun 2018. Ini adalah soal tryout ujian nasional pada tahun 2018. Di sini sudah ada tabel lengkap. Ada harga atau P, ada permintaan atau KIDI, dan ada penawaran atau QS. Maka kita tinggal melanjutkan saja. Antara permintaan dan penawaran, yang ini bedanya 200. Sedangkan antara permintaan yang kedua dan penawaran yang kedua, bedanya adalah 1200 dan 600, bedanya adalah 600. Maka yang terdekat adalah antara 800 dan 1000. Maka dengan otomatis, karena yang terdekat berada di atas, maka kita melanjutkan tabel ini ke atas, bukan ke bawah. Karena di bawah akan semakin jauh, mengingat jedanya sudah 600. Berdasarkan tabel di atas, maka harga keseimbangannya adalah, maka kita lanjutkan tabel tersebut ke atas. Dari tabel tersebut, yang ini dari 10.000 lalu jadi 9.000, jedanya adalah 1.000. Maka jika kita lanjutkan ke atas, akan turun lagi 1.000 menjadi 8.000. Permintaan asalnya 600 lalu menjadi 800, maka naik 200. Jika kita lanjutkan lagi, akan naik lagi 200 menjadi 1.000. Begitu pula penawaran, asalnya 1.200. Jika kita naikkan ke atas jadi 1.000, maka turun 200. Kita lanjutkan lagi ke atas, turun lagi 200 menjadi 800. Kita lihat sama-sama di sini bahwa ternyata saat kita lanjutkan ke atas masih belum sama KIDI dan QS-nya. Permintaan dan penawarannya masih berjeda 200, 1.000 dan 800 jedanya 200. Yang ini 800 dan 1.000 jedanya juga 200. Jika kita menemukan soal seperti ini yang jedanya sama, maka kita tidak bisa melanjutkan ke atas atau ke bawah lagi. Otomatis kita harus mencari nilai tengahnya, yaitu berada di antara dua ini. Maka kita akan buat tabel di tengah-tengah ini. Antara 9.000 dan 8.000 adalah 8.500. Antara 1.000 dan 800 adalah 900. Sementara antara 800 dan 1.000 juga adalah 900. Maka akhirnya kita akan menemukan nilai KIDI sama dengan QS, yaitu 900 dan 900. Akhirnya sama permintaan dan penawarannya, maka inilah harga keseimbangan pasarnya pada saat 900 dan 8.500. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita akan menuju soal yang semakin sulit dan semakin sulit. Berikutnya soal ketiga, diketahui fungsi permintaan KIDI sama dengan min P plus 11. Pada saat harga 5.000, barang yang akan ditawarkan 6. Ketika harga 7, barang yang ditawarkan 10. Harga keseimbangannya adalah, nah, jika kita menemukan soal seperti ini bukan merupakan soal tabel, maka kita harus membuat dari soal ini menjadi tabel. Di sini sudah ada dua harga, yaitu 5 dan 7. Sudah ada dua penawaran, yaitu atau QS, yaitu 6 dan 10. Maka kita tinggal mencari KIDI-nya, KIDI pertama dan KIDI kedua. Ada fungsi di sini, fungsi KIDI. Maka untuk mencari nilai KIDI, untuk menyempurnakan tabel kita harus memasukkan harga ini, dua harga ini ke dalam persamaan. Harganya 5, saat kita masukkan menggantikan P, min 5 tambah 11, maka hasilnya adalah 6. Maka KIDI yang pertama adalah 6. KIDI yang kedua masukkan 7. Min 7 tambah 11, maka jawabannya 4. KIDI yang kedua adalah 4. Lalu kita masukkan tabel. Nah, pada saat kita masukkan tabel, harganya 5, penawarannya 6. Kita masukkan KIDI yang pertama, angkanya 5, ke dalam persamaan menjadi 6. Ternyata pada saat kita memasukkan harga pertama, kita sudah menemukan QS sama dengan KIDI, atau KIDI sama dengan QS. Maka kita tidak perlu melanjutkan untuk mencari yang harga kedua. Tidak perlu melanjutkan tabel, karena kita langsung menemukan persamaan di sini, yaitu KIDI sama dengan QS pada saat kuantitasnya 6. Dan harganya, harga keseimbangannya adalah 5. Maka jawabannya adalah C. Lanjut ke soal yang semakin sulit. Kali ini diketahui fungsi permintaan suatu produk KIDI sama dengan min P plus 100 pada saat harga barang 300, jumlah barang 200. Harga naik menjadi 400, yang ditawarkan menjadi 300.
Berdasarkan data tersebut, maka harga keseimbangannya adalah, sekarang kita sama seperti tadi, sudah ada harga di sini, ada dua harga 1 dan harga 2. Lalu ada QS, yang pertama 200, QS yang kedua 300. Tinggal mencari KIDI. Maka kita harus memasukkan harga ini ke dalam persamaan KIDI untuk mendapatkan KIDI pertama, dan masukkan harga kedua ke dalam persamaan KIDI untuk mendapatkan KIDI yang kedua. Nah, saat kita masukkan KIDI yang pertama di sini, KIDI yang pertama harganya adalah 300. Maka rumusnya min P plus 100, berarti min 300 ditambah 100 hasilnya adalah min 200. Saat kita masukkan harganya 400, maka min 400 ditambah 100 hasilnya adalah min 300. Kita sudah menemukan semua yang kita perlukan untuk membuat tabel. Lalu buatlah menjadi tabel untuk bisa melanjutkan tabel tersebut seperti cara pertama. Ini yang sudah kita buat tadi. Pada saat harga 300, QS 200, KIDI-nya min 200. Masih belum ketemu. Tapi kita harus lihat yang mana yang lebih dekat, apakah yang atas atau yang bawah. 200 dengan min 200 perbedaannya adalah 400. Sedangkan 300 dengan min 300 perbedaannya adalah 600. Maka yang paling mendekati adalah yang atas. Karena yang paling mendekati adalah yang atas, maka kita harus melanjutkan tabel ini ke atas. Maka karena ini jedanya adalah 100 dan 100, kita lanjutkan ke atas hingga jadi 200, lanjutkan lagi 100. Yang ini juga jedanya 100, 300, 200, 100 hingga 0. Yang ini juga perbedaannya 100, min 300, min 200, min 100 hingga jadi 0. Nah, pada saat inilah terjadi keseimbangan pasar karena KIDI sama dengan QS yaitu 0. Maka harga keseimbangan pasarnya adalah 100. Jawabannya adalah E. Ya, itu tadi rumus cepat untuk mencari harga keseimbangan pasar dengan sangat mudah tanpa perlu menggunakan rumus KIDI dan QS, tanpa adanya eliminasi dan substitusi. Jadi kita tinggal melanjutkan tabel dari harga keseimbangan pasar. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.